Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Munadila, NPM 1841403, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Bimbingan Konseling kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan klasik, minat dan bakat seseorang. Terkadang kita bingung ya tentang minat dan bakat kita sendiri. Dan apalagi sekarang lagi wayahnya anak SMA, mereka bingung untuk masuk universitas mana, perkuliahan mana, dan program mana sih yang pengen diambil gitu kan. Nah, jangan khawatir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita bisa mengembangkan minat dan bakat diri kita yang terpendam gitu, yang belum pernah kita gali dan kita juga tidak tahu potensi kita itu gimana. Nah, buat adik-adik yang sekarang bingung dan belum tahu minat dan bakat yang ada dalam diri adik-adik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan minat dan bakat dalam diri kita sendiri. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak berbakat dalam dirinya. Yang membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembangkannya. Nah, bakat itu sendiri merupakan potensi bawaan yang dimiliki semua manusia. Nah, sedangkan minat itu tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu yang diminati. Nah, kedua faktor ini saling berkaitan antara kecerdasan dan kesuksesan seseorang, yang dimana bagi saya sendiri, orang cerdas itu orang yang mempunyai pemahaman, pengembangan, dan memberdayagunakan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya sendiri. Nah, dan orang sukses itu ialah orang yang mampu membahagiakan hidupnya juga sendiri. Nah, sukses juga bisa karena bakat, tetapi sering juga dibantu oleh minat. Tidak bisa ya adik-adik kalau misalkan kita tidak memiliki minat tapi bakat kita bisa terpendam. Jadi misalkan nih kita suka alat musik. Nah, alat musik itu kan karena kita harus memiliki ketertarikan untuk menyukainya agar kita bisa lebih berbakat gitu kan untuk melakukan keterampilan alat musik tersebut. Misalkan nih saya tidak bisa bermain gitar. Nah, tetapi saya tuh berminat sekali karena ngeliat teman-teman saya itu lincah sekali bermain alat musik. Nah, dari minat tersebut saya bisa menggali potensi dalam diri saya walaupun awalnya tidak bisa. Begitu juga adik-adik, misalkan adik-adik itu paling sekarang tuh nggak bisanya matematika tuh ya, matematika tuh males gitu kan bawaannya karena bikin pusing ataupun susah dipahami atau dan lain sebagainya. Kalau kita tekun dalam mengerjakan soal-soal ataupun hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, dari situ kita bisa paham gitu kan, oh ternyata saya bisa nih mengerjakannya tanpa keluhan gitu kan. Nah, di sini juga ada yang nanya, gimana sih cara mengembangkan minat dan bakat kita? Nah, di sini saya punya beberapa faktor yang bisa menumbuhkan minat dan bakat kita. Yang pertama itu stimulus, yang dimana faktor stimulus ini faktor stimulus minat dan bakat ini bisa dari faktor internal dan eksternal, yang dimana stimulus yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, terus itu belajar dan terus belajar, yang dimana konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan dari diri kita juga bisa terfokuskan. Jangan terlalu melihat kepada kelemahan kita, tetapi kemampuan atau kelebihan dari diri kita itu harus kita lihat juga agar kita itu lebih terpacu gitu untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Nah, jangan juga karena kita melihat kelemahan kita yang membuat diri kita down gitu, yang jadi kayak aku rasa nggak mampu nih bisa melakukannya, tetapi padahal diri kita tuh sebenarnya mampu untuk mengembangkan itu sendiri. Nah, jadi kita juga harus bisa membagi bagaimana sih kita mengembangkan antara keduanya gitu. Jangan saling kita misalkan punya bakat, minatnya itu tidak ada sama sekali, itu tidak bisa.
Nah, dan yang kedua faktornya yaitu berusaha untuk kreatif. Nah, berusaha untuk kreatif ini kan terkadang seseorang tidak semua bisa nih ya untuk kreatif. Nah, tetapi di sini dengan kreatif kita bisa mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreativitas kita akan menentukan jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat kita sendiri. Nah, menumbuhkan pengembangan minat sehingga kita bisa mengembangkannya agar bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri. Nah, dan yang ketiga, pemeliharaan dan kejujuran serta ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Nah, dari ketiga faktor utama ini kita bisa memahami tidak asal-asalan kita menunjukkan karena tren ataupun karena dorongan orang lain gitu kan. Tetapi karena memang dari dalam diri kita bisa melakukan tersebut dan dari dalam diri kita potensi kita itu mampu. Kenapa sih Kak minat itu sangat penting sekali dalam mengembangkan bakat? Nah, karena minat ini merupakan faktor utama bagi perkembangan bakat tersebut. Karena bakat tidak akan berdaya guna apabila tidak ada minat di dalamnya. Begitu adik-adik. Jadi, kayak gimana ya kalau bisa dikatakan gini, kakak bisa berbakat apabila kakak menyukai sesuatu hal yang menurut kakak itu menarik gitu, dan memang bakat tersebut bisa menjamin kesuksesan untuk kakak sendiri ataupun buat adik-adik gitu kan. Nah, misalkan adik-adik gitu kan minat sekali untuk masuk ke manajemen karena adik-adik berbakat gitu dalam perhitungan ataupun berhitung. Nah, dari situ adik-adik bisa mengembangkan atau menggali lagi potensi-potensi yang memang terpendam dalam diri adik masing-masing gitu. Nah, dari potensi ini kita dapat memahami bahwa minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat kita. Dalam beberapa pengertian, minat juga merupakan suatu perhatian khusus terhadap sesuatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungan tersebut. Nah, dengan demikian, dari minat dan bakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, terlepas dari faktor mana yang lebih dominan. Sebenarnya keduanya itu penting untuk dikembangkan secara optimal, bahkan bisa kita kembangkan secara maksimal. Dalam kenyataan, bakat itu sering diartikan sebagai talenta. Talenta itu apa sih? Talenta itu sebenarnya kemampuan tertentu yang unik atau kecakapan, anugerah yang dimiliki seseorang. Nah, terkadang kan dari bakat itu semua orang tidak menyadari kan, karena kan bakat itu secara tertentu sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Nah, segitu sekilas dari penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya tentang minat dan bakat bermanfaat buat adik-adik semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurangnya dalam pemberian materi, dan semoga ini sangat bermanfaat dan bisa membuat adik-adik berpikir kritis ataupun bisa mempertimbangkan kembali tentang minat dan bakat terhadap sesuatu yang adik-adik sukai atau adik ingin kembangkan. Nah, sekian pemahaman ataupun pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.